Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Matur nuwun. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini Allah Ta'ala mudahkan kita semua kumpul bersama di masjid ini. Bapak Ibu, kita mengerjakan sholat isya berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat isya kita, yang kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini Bapak Ibu dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan kita bertawasul dengan yang kita lakukan malam hari ini, mudah-mudahan kelak Allah Ta'ala memasukkan kita semua dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Langsung saja, Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam kitab Bulughul Maram, wa an Aisyata radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina tuwuffiya, ketika beliau wafat, sujiya, beliau ditutupi, biburdin hibarah, ya, biburdin hibarah, dengan kain burdah daerah hibarah. Okay. Jadi burdun Bapak Ibu itu kain yang memiliki garis-garis, ya, itu burd. Kemudian hibarah, hibarah itu yang terbuat dari kapas, ya, terbuat dari kapas, biasanya dibuat di Yaman, itu burdun hibarah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika wafat itu beliau ditutupi dengan biburdin hibarah. Burdun hibarah tadi itu intinya adalah kain yang bergaris-garis yang terbuat dari kapas, ya, katun. Buatan mana? Buatan daerah Yaman. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Di sini kita diperintahkan agar ketika ada mayit itu ditutupi seluruh jasadnya. Ini yang paling utama daripada dia tersingkap, ya, terlihat wajahnya, terlihat jari jemarinya, kakinya, tangannya, begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia ketika wafat itu juga punya aurat, ya. Jadi yang namanya manusia itu tetap aurat baik ketika hidup maupun mati. Makanya kita diperintahkan
untuk menutupinya Bapak Ibu sebelum dikuburkan. Yaitu bagaimana caranya dengan menutupi semua tubuhnya itu sehingga tidak kelihatan. Dan ini dilakukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau burdun hibaro ini kalau di kita mungkin seperti yang buat selimut itu, yang seleret itu hitam putih ya, mungkin seperti itu. Dalam Bu? Itu selimut zaman dulu kan cuma itu ya, kalau sekarang kan macem-macem ya. Tapi kalau ini bukan sewek, karena ini kan seleret-seleret tadi itu bergaris-garis ya. Ya, jadi intinya Bapak Ibu pelajarannya adalah kalau ada orang itu jelas meninggal dunia maka ditutupi sekujur tubuhnya, ya. Ya, kalau kain apapun lah yang ada begitu kan. Kemudian ada yang mengatakan hibaroh ini jenis kain yang mahal. Ya wallahu a'lam. Mungkin waktu itu adanya kain adalah kain itu, mungkin kemungkinan seperti itu. Atau yang kedua, tidak menjadi masalah kalau orang mati itu dibungkus dengan kain yang mahal. Dan nanti Bapak Ibu ada pelajaran ya, ada hadis atau mungkin sudah hadisnya ya. Kalau kita disuruh mengkafani saudara kita, disuruh mengkafani yang baik, ya kan? Sudah belum? Tetapi apakah makna baik di sini ya tentu bukan sangat mahal, tidak ya. Tetapi yang bagus lah paling tidak, ya kualitasnya tengah-tengah lah, seperti itu. Oh ya, nanti ada fal yukassin kafanah. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an qabbalan nabiyya ba'da mautihi, dia mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Pelajarannya apa Bapak Ibu? Ini kita boleh mencium mayit, ya, kita boleh mencium mayit. Ya, ketika kita boleh menciumnya saat hidup, juga boleh memandang wajahnya. Jadi kalau laki-laki maka boleh mencium laki-laki. Nah, kalau laki-laki mencium wanita yang bukan mahramnya ya tidak boleh. Karena di sini adalah boleh mencium mayit, ketika itu boleh dilakukan saat hidup, ya. Juga boleh memandang wajahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu menunjukkan betapa besar kecintaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya waktu itu kan Bapak Ibu jenengan ngapain di situ Mas Mahfud? Iya. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Bapak Ibu, itu kan banyak sahabat yang tidak bisa menerima wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, begitu. Sampai Umar bin Khattab pun itu tidak menerima. Bahkan dia mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tak bunuh, kan begitu kan? Sampai kemudian Abu Bakar datang, karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Bakar tidak di kota Madinah, Pak. Dia menginap di rumah salah satu istrinya di daerah pinggiran Madinah. Ketika mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, baru Abu Bakar datang dan mendapati Umar menenteng pedangnya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tak bunuh. Nabi tidak wafat tapi pergi, sebagaimana perginya Nabi Musa selama 40 hari, kan begitu kan?
Nah, langsung kemudian Abu Bakar ini memerintahkan Umar menengo, sok ngomong gitu kan. Kemudian Abu Bakar yang ngomong. Ketika Abu Bakar ngomong itu dia membaca ayat ini, Pak. Silakan dibuka ayatnya. Sudah ketemu? Ya, sarannya enaknya surat berapa, ayat berapa? Napa surat Al-Baqarah? Ya, jadi surat Ali Imran 144. Ya. Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar ini orang yang tetap teguh, Pak, dalam imannya, Masya Allah. Makanya dia menjadi orang nomor 1 setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membaca ini. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat apa tadi? Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun, tidaklah Muhammad itu illa rasulun, kecuali seorang rasul. Apa maksudnya? Rasul itu Tuhan, boten utusan manusia. Qad khalat min qablihir rusul, telah datang sebelumnya rasul-rasul yang lain. Maksudnya sudah banyak rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka apa? Abadi atau mati? Mati, meninggal. Afa immata, apakah jika Muhammad itu meninggal, au qutila atau terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian menjadi murtad, menjadi kafir, tidak terima. Wa may yanqalib ala aqibaihi, barang siapa yang murtad, ya, kembali nggak terima karena Nabi Muhammad wafat, masuk Nabi kok mati gitu kan, falai yadurrallaha syai'a, sungguh dia tidak akan mencelakai Allah sedikit pun, wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan orang-orang yang bersyukur. Apa kata Umar? Demi Allah, seakan-akan baru sekarang ini saya baca ayat ini gitu. Jadi Abu Bakar ini bapak ibu orang yang paling teguh ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Bahkan ada yang mengatakan sebab wafatnya Abu Bakar itu bapak ibu karena saking sedihnya dengan kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar menjabat sebagai khalifah kan nggak lama, cuma setahun berapa bulan begitu kalau nggak salah. Jadi intinya di sini Bapak Ibu kita boleh mencium mayit, ya, dan mayit itu suci sebagaimana orang, ya, manusia Bani Adam itu kan suci, baik muslim maupun kafir itu suci. Yang tidak suci itu apa? Kotorannya, pipisnya itu yang tidak suci, keringatnya tidak suci, tidak najis keringatnya. Bahkan wanita haid, orang jinabat pun keringatnya itu tetap suci, tidak najis. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, ini penting Bapak Ibu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'mini, jiwa atau roh seorang mukmin, mu'allaqatun bidainihi, tergantung kepada hutangnya, hatta yuqda anhu, hingga hutangnya dilunasi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanah, diriwayatkan oleh Ahmad
At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi menghasankannya. Hadis ini hasan Bapak Ibu. Nggih. Jadi kita sering mendengar dalam Quran, dalam hadis itu kan ada nafsun, ada ruh. Wa nafsi wa ma sawwaha, ya kan? Apa bedanya nafsun dengan ruh? Nafsun dan ruh ini sama Bapak Ibu. Nafsun dan ruh ini adalah sama. Bedanya ruh itu kalau sudah meninggalkan jasad itu namanya ruh. Tetapi ketika masih bersama dengan jasad namanya nafsun. Nah, nafsun ini ada 3. Ada an-nafsul ammaratu bisu, ya, yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Itu an-nafsul ammarah namanya. Nabi Yusuf dalam surat Yusuf itu kan mengatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi. Wa ma ubarri'u nafsi, padahal Nabi Yusuf Masya Allah ya, tawaduknya beliau, aku tidak mengatakan diriku suci. Wa ma ubarri'u nafsi, aku enggak mensucikan nafsuku. Innan nafsa la ammaratun bisu, karena nafsu itu sangat memerintah kepada keburukan. Illa man rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Jadi pertama itu nafsun ammaratun bisu, yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Kalau dia kemasukan iman, kemasukan ilmu, dia berubah menjadi an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah itu jiwa yang senantiasa mencaci, mencela pelakunya, karena dia sudah ada belajar, sudah tambah ilmu kan, sudah ada iman, suka mencela. Kamu loh kok sholatnya terlambat terus, kamu itu loh bangunnya subuh kok telat terus, kamu loh kok begini gitu. Nah itu kalau dia terus mencaci kan, akhirnya dia mengupdate, menambah ya, jadi baik. Dia berubah menjadi an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan roh ini mungkin sudah pernah saya sebutkan, dia diciptakan untuk abadi Bapak Ibu. Roh itu nggak pernah mati. Dikatakan roh itu mati, berarti perpisahan dia dengan jasad, itulah matinya roh. Jadi roh itu nggak pernah kemudian mati, nggak pernah. Dia diciptakan untuk abadi Pak. Kalau dikatakan roh itu mati, berarti kematian roh adalah perpisahannya dengan jasad itu. Nggih. Hadis ini Bapak Ibu pertama menjelaskan tentang bahayanya urusan hutang. Nggih. Bahayanya urusan hutang. Meskipun yang mati itu orang mati syahid Pak, kalau hutangnya itu tidak dilunasi, nyawanya itu tidak bisa naik ke langit, nggak bisa. Ya, meskipun dia mati syahid dan menjadi penghuni surga, dia itu tertahan jiwanya, tidak bisa masuk surga. Ya, disebutkan dalam hadis itu Nabi SAW mengatakan, inna sahibakum muhtabasun ala babil jannah. Temanmu ini tertahan di pintu surga, tidak bisa masuk. Fidainin alaihi, gara-gara hutang yang belum dia lunasi. Hatta yaqdiyahu anhu, ya, hingga hutangnya dilunasi. Ya, ketika hutangnya belum lunas, dia belum bisa apa? Dia belum bisa masuk surga. Nah, makanya Bapak Ibu, orang ketika mati itu segera dihitung hartanya. Dilihat hartanya ada berapa. Pertama kali yang dilakukan adalah untuk melunasi hutang. Pertama kali kain kafan, kemudian hutang, baru sisanya diwaris kalau ada. Gitu Pak. Dan warisan itu, ya ini kan kebanyakan ini orang itu gitu loh Pak. Islam itu kan tidak berdasarkan perasaan kan, tapi berdasarkan qala Allah qala Rasul.
ketika hutangnya sudah dilunasi, kain kafan, proses perawatan jenazah itu sudah selesai, itu kan diambil dari apa? Dari harta si mayit kan. Ya kalau misalkan ada kumpulan kaum muslimin, kalau di Saudi itu ada khusus pemerintah Pak. Jadi khusus ya maghsalatul amwat ya. Di situ tuh setiap ada orang mati selama ada KTP-nya itu langsung dimandikan di situ, dikafani, disolati, dikuburkan, semuanya gratis di situ. Nah mungkin kalau di sini namanya sinoman paling ya, tapi kan bukan pemerintah kan, mungkin dusun apa, kelurahan apa bikin sendiri sinoman urunan gitu kan, ya. Ya, tapi di sini kayaknya dimandikan sendiri ya, Ustaz ya. Nggih, Pak, dimandikan sendiri ya. Di sana kan ada khusus seperti itu gitu. Dalam mudin. Nah, masalahnya Pak Haris ya kalau mudinnya itu belajar agama kok sampean. Nah, nek mudinnya ndak ngerti. Nanti kan sibuk mencari ngapunten apa ayam jantan katanya menyeberang sungai harus diterbangkan ya kan? Atau mencari beras kencur ya disebarkan di jalan-jalan, atau mencari uang receh disebarkan ya, atau cari payung atau cari api segala macam. Nah ini ketika mudinnya tidak ngerti, makanya pentingnya mudin itu di sini. Dan rata-rata mudin kan begitu kan, mentalkin, ngadani ya kan, ngomati pisan. Ya padahal adzan qomat itu kan untuk sholat, mana orang mati itu loh, buat apa? Ditalkin, hei Mas Mahfud katanya, bukan si Ajo. Hei Mas Arif, nih sampean didatangi 2 orang, gak usah wedi. Pada makhluke. Itu gak begitu itu loh, itu gak ada tuntunannya Pak. Lu kan ada hadisnya Ustadz, iya tapi hadisnya palsu. Nah rata-rata mudin kan begitu Pak, Bu, iya apa enggak? Ya makanya panjenengan itu ya mestinya kita muslimin ya itu paling tidak kan ada memang petugas khusus. Alhamdulillah ambulan kan sudah banyak. Tinggal nanti itu ya tadi itu lembaga-lembaga yang khusus menangani memandikan orang mati, sekalian menguburkan dengan cara yang syar'i Pak, dengan cara yang syar'i gitu ya karena ya banyak kemungkaran dalam jenazah itu banyak sekali gitu, kemungkaran. Nah ini kalau tidak kita yang mulai bergerak terus siapa, kalau kita nggak mengawali terus siapa kan begitu. Jadi kan rata-rata kan mesti banyak kemungkaran itu. Banyak kemungkaran. Untuk memandikan aja banyak yang nggak ngerti ya, memandikan kan, padahal memandikan mayit itu kan meskipun sudah dibuka kan tetap ditutupi kan, bukanya kemudian dibuka belas kok ngedusi bayi ngono, dilihat orang banyak ya kan. Nggak tahu selama ini kalau memandikan gimana Bah di lingkungan kita. Ya ada tabirnya, tapi yang di dalam itu loh lah kayak bayi gitu sih. Enggak. Dalam ditutupi. Ya jadi ditutupi, digosok itu pun di bawah handuk mestinya begitu, nggih. Nah, ini kan juga seperti itu, banyak yang enggak ngerti ya. Dalam sudah ada pelatihan, tinggal lembaganya yang memperhatikan pelatihan itu yang harus diadakan. Nggih. Nah, ini kewajiban kita, nggih, kewajiban kita. Ya paling tidak ya biar syar'i lah, biar syar'i gitu Pak. Jadi apa hutang ini penting, makanya kalau bisa nikmati jangan ninggal utang. Pelajaran kedua Bapak Ibu, hukum asal tentang hak-hak Bani Adam ya, tentang hak-hak Bani Adam ini terbangun di atas pondasi pelit ya. Maksudnya gimana? Jadi untuk hak Bani Adam yang jenengan ambil itu hukumi bahwa orangnya ndak ikhlas, ndak ridho gitu loh ya, karena memang kan kita kan nggak bisa memastikan ya ndak ridho. Kalau nggak ridho kita nanti malah bahaya. Buktinya makanya jangan, memang ya ada 2 pihak kan, ada 2 belah pihak. Kalau kita dalam hal utang-utangan, bagi yang menghutangi, yang meminjami itu kan disuruh mengikhlaskan ya kan.
Tapi bagi yang berhutang jangan sekali-kali kalau dikon ikhlas nopo, oh jangan. Beda kondisi. Memang bagi yang meminjami disuruh mengikhlaskan dan dia mendapatkan pahala besar, tapi bagi yang berhutang jangan sekali-kali mikirnya begitu. Ya nek mengikhlaskan nek enggak, sampean nggak bisa masuk surga kan begitu kan. Itu maksudnya bahwa hukum asal pada hak Bani Adam itu berdiri di atas bangunan pelit. Jadi kalau kita membawa barang orang itu pastikan bahwa orang itu tidak mengikhlaskan, ya. Syukur-syukur kalau iya, tapi kalau tidak, nah ini yang tidak itulah yang kita jadikan patokan. Nah, tentang beratnya masalah hutang ini Bapak Ibu, sampai Jabir itu bercerita Nabi itu dipanggil untuk nyolati seseorang. Beliau bertanya, "Iki punya hutang enggak?" Ketika dijawab wonten Nabi, apa jawaban Nabi? Salatono dhewe. Gitu kan? Coba jenengan ya, ada datang orang sulu nyolati, balangan datang salatono dhewe. Onde utang kok aku kon nyolati gitu, gimana rasanya, Pak? Jadi kata Jabir itu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusolli ala rajulin mata, tidak menyolati atas orang mati, wa alaihi dainun, yang punya hutang. Fa utiya bimayyit, maka beliau pun ya didatangkan seorang mayit. Fa utiya bimayyit, didatangkan seorang mayit ke masjid ya. Fasa'ala, kemudian Nabi bertanya, a alaihi dainun, dia punya hutang enggak? Qalu na'am, mereka menjawab enggak, dia punya hutang. Alaihi dinaroni, dia punya hutang 2 dinar. Ya, kalau 1 dinar 4 juta berarti kan 8 juta, Pak. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala sahibikum, ya wis salatono dhewe gitu. Sallu ala sahibikum, salatono dhewe teman kalian itu. Faqala Abu Qatadah, kemudian Abu Qatadah berkata, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbanyak orang seperti Abu Qatadah ini diantara muslimin Bapak Ibu. Huma alayya ya Rasulullah, Rasulullah nggih kula sing ngelunasi hutangnya gitu ya. Fasalla alaihi, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menyolati ya. Falamma fatahallahu ala rasuli, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan banyak pintu rezeki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika banyak menaklukkan negeri itu kan banyak dapat harta rampasan kan Bapak Ibu nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika sudah mendapatkan banyak rezeki, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Aku, kata beliau, lebih patut dengan setiap mukmin daripada dirinya. Maksudnya beliau itu pemimpin, maka beliau yang paling berhak menjamin segalanya gitu loh. Faman taraka dainan fa'alayya, barang siapa yang meninggalkan hutang maka aku yang ngelunasi, kata Nabi seperti itu. Wa man taraka malan, dan barang siapa yang meninggalkan harta, fali warathatihi, maka harta itu untuk ahli warisnya. Makanya ketika ada negara Islam Bapak Ibu, itu kan pasti ada Baitul Mal. Nah, Baitul Mal ini yang mengcover semuanya gitu. Baitul Mal ini yang mengcover semuanya. Makanya pada zaman pemerintahan Islam dulu, zaman khalifah ya, para khulafa ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai pada zaman Umar itu sebelum dia dibunuh, dia kan berazam, bertekad ya, tidak ada orang di pegunungan Son'a di Yaman kecuali harus sampai kepada dia harta dari Baitul Mal. Itu keinginan Umar seperti itu. Kemudian pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pada zaman Nuruddin Zengki, itu banyak sekali anak-anak sekolah itu berasal dari Baitul Mal Bapak Ibu, yang itu semua dari wakaf gitu loh. Ya mudah-mudahan ini ya mulai banyak lah, mudah-mudahan segera banyak Baitul Mal. Sekarang itu kan namanya kan Baitul Mal toh, tapi kan kayak apa, pinjam meminjam begitu kan, tapi kan nggak mengcover kebutuhan kaum muslimin. Nah ini perlu diadakan. Nah mestinya yang pertama kali membuat itu adalah para pejabat negara, bupati, gubernur, presiden gitu.
Dan dulu para pemimpin itu mereka itu apa ya? Mereka itu ketika mau meninggal itu mereka berlomba-lomba bagaimana dia itu bisa lebih banyak amalnya daripada yang sebelumnya gitu. Jadi mengcover apa-apa gitu Bapak Ibu nggih. Syekh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Idza mata ahadul muslimin," jika salah seorang muslimin meninggal, wa alaihi dainun, dan dia punya hutang, fa'ala waliyil amri, maka atas pemimpin tertinggi ya kewajiban dia qada'uhu min baitil mal, melunasi hutangnya dari baitul mal. Kama thabata dzalika bil ahadits sahihah, sebagaimana itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Gitu, Pak. Kemudian ya dikatakan wa tukaffiru syahadatu jami'adz dzunub. Orang yang mati syahid, syahidnya ini menghapus semua dosa siwadda ini kecuali hutang. Kemudian wa kadza madzalimul ibad, seperti itu juga kezaliman di antara hamba. Nah, dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaghfirullahu lisyahidi kulla dzambin illa dain. Orang yang mati syahid ya, syahidnya itu menghapus semua dosa kecuali hutang. Makanya Bapak Ibu ya, pelajaran penting dari hadits ini adalah apa? Segera melunasi hutang si mayit kalau dia mempunyai harta peninggalan gitu kan. Kalau misalkan tidak ada ya, maka menjadi kewajiban pemimpin tertinggi diambilkan dari baitul mal. Kalau tidak ada, dicarikan orang kayak Abu Qatadah tadi itu. Kalau tidak ada, maka ahli warisnya disuruh urunan. Ya, disuruh urunan bagaimana pokoknya hutangnya orang yang meninggal ini segera dilunasi. Iya, tadi ada yang ketinggalan Bapak Ibu. Jadi pertama kali adalah untuk pengurusan jenazah. Makanya kalau misalkan ada lembaga yang khusus mengurus jenazah dan itu gratis atau dibiayai pemerintah atau diambilkan dari sedekahnya kaum muslimin kan bagus ya. Ya, itu sehingga tidak perlu diambilkan dari hartanya. Baru kemudian kalau ada hutang diambilkan dari hartanya, baru kemudian diwaris. Nah, masalah warisan ini tadi yang saya bilang bahwa Islam itu tidak berdasarkan perasaan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah meninggal sudah urus jenazahnya, dilunasi hutangnya, masih ada hartanya dan ketika ada harta tersisa itu segera wariskan. Jangan kemudian buru kok tego dan lain sebagainya. Enggak. Masalahnya ini mumpung belum ada yang mati lagi, ya. Rata-rata itu kan di masyarakat kita diwaris tapi tidak secara Islami ya kan, tidak secara Islami. Dan warisan yang bukan Islam itu ya laki-laki perempuan dibanding rata gitu. Padahal kalau dalam Islam lidzakari mithlu haddil unthayain, untuk laki-laki itu 2 bagian perempuan. Dan kalau misalkan orang Islam dia memilih tata cara warisan yang bukan dari Islam, itu kan berarti kan secara ya baik terima atau tidak, dia itu tidak terima dengan hukum waris yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebetulnya sama dengan dia menolak syariat loh. Ya, jadi menolak syariat itu menolak sebagian syariat tanpa syariat-syariat yang lain, itu sejatinya sama dengan menolak semua syariat. Coba nanti panjenengan browsing ya di 10 pembatal keislaman. Itu ada di situ Bapak Ibu, 10 pembatal keislaman itu adalah menolak atau pokoknya enggak terima dengan sebagian syariat Islam. Seperti orang yang menolak syariat jilbab misalkan bagi perempuan, menolak syariat zakat atau menolak syariat jihad ya, atau menolak syariat
ta'addud, misalkan poligami, ada ndak? Itu masuk di sini, hati-hati. Termasuk menolak warisan. Kenapa sih guyang-guyu? Patene gak wani ya lo. Nggih. Wis meneng Bu, gak usah melu-melu. Nggih. Jadi hati-hati Pak. Jadi banyak orang itu menganggap dia itu muslim, tapi gara-gara dia karena mengingkari salah satu syariat, diantaranya adalah warisan, itu berarti dia sudah keluar dari Islam. Ini banyak orang tidak ngerti. Nanti jenengan browsing lah ya, 10 pembatal keislaman. Itu banyak hal Pak. Di antaranya menolak salah satu syariat Islam. Di antaranya mengatakan bahwa ada syariat yang lebih bagus dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu masuk di sini. Atau termasuk di sini itu adalah orang Islam tapi ikut-ikutan menyerang, membela membantu orang kafir dalam menyerang kaum muslimin. Nah, ini contohnya apa? Sekarang kan jelas ada antara Yahudi dengan Palestina kan. Ada orang Islam tapi malah bela Israel, menjelek-jelekan Palestina, itu masuk di sini, Pak. Ya, masuk di sini, hati-hati loh. Makanya 10 pembatal keislaman ini kalau nggak nifak, munafik atau syirik gitu di sini. Nah, ini banyak orang tidak ngerti. Makanya nanti jenengan baca, jangan sampai kita itu tidak merasa tapi sudah terjatuh dalam 10 pembatal keislaman. Maksudnya panjenengan lah atau pembatal wudhu saya. Jenengan sudah berwudhu terus ngentut, boleh sholat enggak? Ya enggak boleh, harus batal wudhunya. Seperti itulah orang yang secara lahir seakan-akan muslim, ya. Tapi kemudian ketika dia melakukan salah satu pembatal ini, meskipun masih sholat, zakat, puasa, haji, dia sudah batal Islamnya gitu. Jadi dia katakan bukan muslim secara makna. Itu bahayanya Bapak Ibu nggih. Makanya kalau ada hal semacam itu segera diwaris. Jangan nunggu besok, jangan nunggu nanti nang diwaris ya. Karena kalau nggak diwaris sekarang nanti rentetannya engko akhirnya dulure mari ngono mati pisan padahal belum mendapatkan jatah warisannya ya kan. Nah, terus ada lagi Bapak Ibu masalah pemberian. Nggih. Masalah pemberian di antara anak. Ini juga saya sampaikan karena ini barusan terjadi juga ada di masyarakat kita. Padahal hadisnya jelas. Ada Bashir itu datang kepada Nabi SAW, hendak mempersaksikan beliau, hendak menjadikan beliau saksi atas pemberian yang dia berikan kepada Nu'man anaknya. Jadi dia itu datang kepada Nabi SAW dengan membawa Nu'man, ya, ingin Nabi SAW menjadi saksi bahwa dia akan memberikan seorang budak kepada anaknya Nu'man ini. Nah, kemudian Nabi bertanya, apakah semua anakmu juga kamu kasih bagian budak seperti ini? Kata Bashir, mboten. Apa jawaban Nabi? Jangan minta aku jadi saksi karena aku tidak mau bersaksi atas kezaliman. Okay? Jadi kadang ada orang tua itu Pak, ya ini hati-hati ya. Ada orang tua itu saking senengnya kepada salah seorang anak itu tok yang diperhatikan, yang lain tidak. Anak ini ketika minta apapun segera dituruti, anak yang lainnya tidak. Ini namanya zalim. Ini namanya zalim, tidak boleh. Jadi harus adil. Termasuk ketika ada misalkan orang tua, dia punya harta, diberikan kepada satu orang anak tok, yang lainnya tidak. Andaikan dia berwasiat sebelum mati seperti itu Pak, itu wasiat zalim nggak boleh dilaksanakan. Termasuk kalau ada orang tua berwasiat, misalnya orang tua itu namanya Arif, ya, berwasiat, nak engkau aku nek mati tahlilono yo, pokoknya bentahun kudu ono hol, ya, orang-orang podo teko kabeh. Ini andaikan dia menulis itu, ya, di stempel notaris misalnya, karena ini wasiat zalim tidak boleh
dilaksanakan. Pokoknya wasiat bid'ah, wasiat syirik, wasiat yang zalim, kalau itu adalah suatu kedzaliman tidak boleh dilaksanakan. Jangan kemudian sebagai anak, lo iki lo anu nih bapak harus dilaksanakan wasiatnya bapak, ya ndak. Wasiat yang wajib dilaksanakan itu wasiat yang tidak zalim. Kalau itu zalim ya jangan dilaksanakan bapak ibu, nggih. Seperti itu. Jadi intinya hadits ini, kalau ada orang meninggal dunia, nang segera lunasi apanya? Hutangnya. Dan hutang itu bapak ibu ada dua. Ada hutang berupa materi, harta ya. Ada hutang yang ini nggak kelihatan yang bahaya, berupa makna. Jenengan pernah ngerasani orang, itu hutang loh, hati-hati. Ngerasani itu, wah fulan iku lho ngene. Nek sampean ndak njaluk sepuro atau berusaha, ya kadang-kadang kan yang namanya riba itu kan hutang ya memang ya. Dan riba ini bapak ibu salah satu sebab azab kubur, di samping pipis sembarangan ya kan, di samping tidak menjaga najis ya. Makanya ada seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang wanita wahai Rasul, terkenal banyak sholat, banyak sodako, banyak puasa, cuma lidahnya itu loh ngerasani terus, ganggu orang terus, nyelado orang terus. Kata Nabi, apa? Dia dalam neraka. Ya maknanya apa? Ya dia ini banyak sholat, banyak puasa, banyak sodakoh, tapi pahalanya itu dia kirimkan kepada orang-orang yang dia rasani tadi itu Pak. Hati-hati ya. Jadi namanya hutang secara makna. Itu juga hutang loh, harus dilunasi nanti. Nah makanya kaitannya kenapa ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lupa hadisnya itu. Iya, man kanat indahu madlamatun li akhihi, barang siapa mempunyai kedzaliman kepada saudaranya, min malin berupa harta, au irdin, atau kehormatan. Atau kehormatan berarti kan sama-sama hutang. Fal yatahallalhu minhul yaum, hendaknya segera minta kehalalan darinya pada hari ini, min qabli an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari yang tidak ada lagi uang dinar maupun dirham. Jadi lebih mudah utang berupa materi Pak, dibayar lunas sudah. Tapi kalau berupa ini tadi yang berupa makna, ya itu ya kita disuruh segera melunasi, segera minta maaf sebelum datang hari yang nanti tidak berguna uang dinar maupun dirham. Nah apa yang dilakukan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, in kana lahu amalun soleh, kalau dia punya amal soleh, ukhidha minhu biqadri madlamatih, maka amal soleh ini diambil ya, pahalanya itu diambil sekadar kezalimannya. Wa illam takul lahu hasanat, tapi kalau dia tidak punya kebaikan, apa yang dilakukan Allah Ta'ala? Allah itu mengambil keburukan-keburukan, dosa-dosa orang yang dia zalimi, kemudian ditumplekan kepada dia. Jadi kalau dia itu punya kebaikan diambil sesuai dengan kadar kedzalimannya. Kalau misalnya hutangnya lebih banyak, pahalanya sudah habis sebelum lunas, maka diambil dosa-dosa orang yang dia zalimi, ditumplekan kepada dia. Karena dia sudah tidak ada amal soleh belas, maka dia dibuang ke dalam surga. Kemana? Ke dalam surga apa neraka? Ngantuk KB. Jam berapa sih? Waktunya pulang dah ini. Gitu. Saya boleh balik. Oh ya belum. Oke. Jadi intinya Bapak Ibu harus segera melunasi hutang. Kemudian termasuk hutang di sini Bapak Ibu itu juga perlu diperhatikan, kayak hutang puasa yang kemarin sudah kita bahas kan.
hutang puasa, hutang nazar. Misalnya bernazar untuk haji, tiba belum haji kok meninggal dunia, hutang kan? Itu ahli waris juga harus bertanggung jawab itu. Itu hutang, Pak. Namanya hutang kepada Allah itu lebih berat daripada hutang kepada manusia. Masih ingat kan hadis kemarin ada seorang, ini suaranya apa ini? Oh, halo. Iya, jadi kan ada seorang wanita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya ibuku tuh meninggal, ya meninggal, dia pernah bernadar haji terus meninggal sebelum menunaikan hajinya. Apakah aku harus berhaji untuknya, kan begitu kan? Jawaban Nabi apa? Kalau kamu punya hutang, ibumu punya hutang kepada orang, kamu wajib melunasi ndak? Iya. Jawaban Nabi apa? Kalau begitu lunasi hutang ibumu, karena hutang kepada Allah itu lebih patut untuk dilunasi. Nggih. Jadi anak harus tahu ibunya punya hutang puasa apa ndak, atau bapaknya punya hutang kepada orang ndak, baik berupa materi atau berupa nazar tadi itu. Nggih, gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan monggo? Kalau ada pertanyaan monggo silakan Bapak Ibu. Nggih, monggo silakan. Oh, berarti sing ngerameni mau jenengan Bu nggih. Casus tak kira apa. Mboten samik wis. Misale kepireng kok. Nggih. Nggih. Meninggal. Sebentar, jenengan pinjam motor gitu tah? Pinjam KTP untuk kredit motor. Orangnya meninggal. Sebentar, itu belinya cash atau beli kredit? Kredit, tapi jenengan yang ngelunasi gitu kan? Jenengan yang bayar. Loh, sebetulnya kalau jenengan yang bayar kan dia sudah ndak ada Bu, apa? Iya. Oh, berarti kalau orangnya mati lunas gitu. Oh, lah bos enak jenengan lah. Lah kalau seperti itu ya jenengan harus ngerti lah. Kalau misalnya masih ada tanggungan berapa gitu kan, ya otomatis lunas. Berarti kan intinya jenengan dipateni kan, ya dibagi dua lah. Ya maksudnya sisanya, karena kewajiban jenengan yang ngelunasi sampai lunas kan, akhirnya hidup-hidup lunas gara-gara dia mati, maka ada satu dari dua pilihan. Pilihan pertama, yang hidup-hidup lunas tadi itu sisanya berikan semua kepada ahli warisnya. Kalau jenengan berbuat baik ya. Kalau misalkan jenengan juga butuh, maka separuh-separuh. Gitu loh. Nggih, karena ini tanggungan jenengan ya, dia tidak menjadi masalah gitu. Ya, dia tidak menjadi masalah kalau sudah lunas loh. Nggih. Cuma kalau misalnya tidak lunas, ya tidak lunas dan dia sudah mati, kan akhirnya kan dia yang dicari terus ahli warisnya kan. Jenengan ya harus tanggung jawab. Gitu. Jelas Bu nggih? Nah, jenengan kenapa kok nggak pakai KTP dhewe? Wis akeh utang kita. Dalam Bu? Oh begitu, nggih. Intinya yang paling enak itu hindari hutang. Hindari hutang, nggih, hindari hutang. Ya, karena tadi itu kalau kita meninggal dan punya hutang, meskipun mati syahid itu tidak bisa masuk surga. Meskipun Anda seorang sahabat Nabi misalnya, Nabi itu tidak mau nyolati gara-gara masih punya hutang. Insyaallah begitu, wallahu taala a'lam. Nggih, monggo yang lain. Mas Arif dulu.
Iya. Iya. Hukum bagaimana? Iya. Jadi Mas Arif ini bertanya, ini ada orang masih hidup, kemudian dibagi rata kepada anak-anaknya dan tidak diwaris. Ya. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, yang namanya diwaris itu adalah khusus ketika sudah mati. Itu namanya diwaris. Kalau misalkan orangnya masih hidup kemudian diwaris, tidak boleh, wong masih hidup kok. Kalau masih hidup itu kemudian dihibahkan. Nah, untuk hibah harus rata. Ya, ada dua pendapat sih. Untuk hibah ini ada yang mengatakan berarti ya sama seperti waris, dalam arti untuk laki-laki itu 2 bagian perempuan. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Pendapat yang kedua, londa itu kan bukan warisan, ini kan hibah. Warisan kan ketika sudah mati, ini masih hidup. Jadi karena itu masuk hibah maka harus dibagi rata. Oke? Kalau misalnya semuanya dikasih 1 juta, berarti 1 juta semua, gitu loh. Ya tidak menjadi masalah. Mungkin orang tua, ya orang tua. Ya namanya orang tua itu kan ada yang belajarnya kan telat. Karena belajarnya telat, otomatis didik anaknya ngerti agama juga telat. Sehingga banyak diantara anak itu yang mungkin tidak ngerti agama. Wong sing kadang-kadang ngerti agama wae isek ngono, apa maneh sing gak ngerti agama. Dia khawatir nanti aku mati ini kok gelut dhewe gara-gara warisan, misalnya begitu. Nah, biar nggak terjadi itu, akhirnya kemudian apa? Wis sejak hidup ini semua dikasih bagian masing-masing, ya, semua dikasih bagian masing-masing, kamu sekian, kamu sekian, kamu sekian, wis semua wis ditoto rapi seperti itu. Ini insya Allah tidak menjadi masalah. Atau kadang-kadang ada orang itu tidak punya anak, sehingga dia mupu anak angkat, ya. Nah, dia sekarang sakit keras. Iki engko selama ini sing ngerawat aku anak angkat, gone aku mati sakno dek gak oleh apa-apa, dijukuk paman angkate misalnya gitu kan. Akhirnya kemudian dihibahkan semua atau dinotariskan, hartaku sekarang milik si anak angkat ini, yaitu tidak menjadi masalah gitu. Cuma begini, kalau saya ingin mengajarkan, kalau boleh mengajarkan kepada panjenengan Bapak Ibu, sebetulnya harta itu jangan diwariskan, jangan dihibahkan. Soalnya kenapa? Ya kalau anak sampean itu murni soleh semua, aman kan, pasti dibuat harta itu untuk kebaikan. Tapi nih misalnya anak sampean tidak soleh, berarti kan sampean ngasih dia, meskipun tetap pemberian harus adil ya, itu otomatis kan kalau dia tidak soleh kan digawe minum, digawe foya-foya, digawe maksiat gitu kan. Itu malah sampean berdosa juga, bantu orang dalam kemaksiatan. Makanya kalau ada harta itu wakafkan. Dalam arti begini, wis nak iki kon aku mati jangan diwaris, tapi sebagai wakaf yang dibuat bisnis bersama, nanti baru hasilnya dibagi rata. Ya, mengikut kepada hadis. Saya pernah cerita belum hadis orang yang mendengar suara di awan itu? Sudah pernah kan? Subuh ada orang itu berjalan, kemudian dia mendengar dari awan itu suara isqi hadiqata fulan, sirami kebun si fulan. Dia melihat suara ini sopo iku mau yo, enggak ada. Tapi tiba-tiba awan itu yang dia omongi demikian langsung berjalan seret ke satu tempat. Di tempat itu dia menurunkan hujan. Diikuti sama dia, melayunan di si air hujan ini gitu. Diikuti terus salurannya itu, rupanya berhenti ke kebun seorang laki-laki. Dia di situ tuh lagi membetulkan aliran air itu, Pak. Terus ditanya, "Hei fulan, sopo nama sampean?" Rupanya namanya itu, Pak, Bu, persis seperti nama yang tadi dipanggil di awan itu, sirami kebun si fulan ini gitu. Terus cerita, "Hei, lapo sampean kok tanya namaku?" Orang yang berjalan kaki ini baru bercerita. Intinya
dia bertanya begini, kemudian si pejalan kaki, apa yang kamu lakukan pada kebunmu ini kok sampai seperti itu gitu kan. Ini kan aneh kan. Makanya ini dalam pembahasan akidah itu masuk dalam karomatul aulia, kekeramatan para wali. Ya ini termasuk wali ini, karena gak semua orang terjadi seperti itu pada dia kan. Dia berkata bahwa harta kebun saya ini itu hasilnya tak bagi 3, ya hasilnya tak bagi 3, sepertiga kembali untuk operasional kebun, sepertiga untuk sedekah fi sabilillah, sepertiga tak makan sekeluarga. Gitu. Makanya kalau panjenengan punya harta Bapak Ibu itu buat seperti itu. Ya, punya rumah nganggur misalnya, timbangannya omah nganggur wis disewakan, dikontrakkan atau apa, nanti dibagi 3, sepertiga kembali kepada perbaikan rumah itu, biar ono talang sing bocor, genteng pecah segala macam, sepertiga dimakan sekeluarga, sepertiga untuk sodako, gitu aja. Atau jenengan wis aku kok ono harta nganggur tapi kok gak cukup, yang lain diajak seperti itu juga, bikin usaha untuk masjid ini, ya, bahwa masjid itu bikin toko atau apa, pokoknya uang bersama ini diwakafkan, misalkan kemudian ngumpul 100 juta dirupakan apa, begitu usaha, nanti dibagi 3, sepertiga kembali ke masjid, ya, sepertiga mungkin kepada orang-orang tadi atau yang mengelola ini, terus sepertiga untuk sodako, gitu Pak, ya, atau sepertiga kembali kepada modal, ya, sepertiga kembali kepada modal 100 juta tadi, sepertiga untuk masjid, sepertiga untuk orang-orang yang mengelola, gitu, okay? Insya Allah seperti itu, wallahu ta'ala a'lam. Paham Rib ya? Monggo Pak Haris, jenengan mau tanya apa? Nggih. Ada orang tua yang mewasiatkan ke anaknya, nanti anak ini jatahnya ini sudah dibagi lah kita, belum beliau meninggal. Dan itu sudah lama. Kemudian ketika orang tua meninggal, itu ada beberapa anaknya lupa, dia sudah itu beliau. Terus akhirnya ada kesepakatan terus diwaris saja. Itu gimana punya? Ya lebih bagus seperti itu ya. Jadi sudah memberikan wasiat ini, cuma nggak dicatat, akhirnya ahli warisnya lupa, ya wes diwaris saja. Itu bagaimana hukumnya? Itu saya kira diwaris itu lebih baik ya, karena cuma waris yang sesuai Islam loh ya. Karena memang orang mati itu hartanya ya diwaris. Jadi kalau hibah itu ketika masih hidup meger-meger gitu. Kalau dikatakan hibah tapi nggak diberikan sampai mati, ya diwaris aja. Jadi yang namanya hibah langsung diberikan waktu itu. Jaranya diberikan tapi nggak dikekek, nah kan gantung akhirnya kan. Gitu loh. Jadi kalau memang dibagi seperti itu dicatat, ada saksinya biar jelas gitu loh. Nah kalau kemudian seperti tadi kondisinya terus diwaris aja itu lebih baik memang. Ya karena harta itu kalau orangnya sudah mati maka diwaris, kalau belum mati maka namanya hibah. Kalau wasiat bagaimana? Wasiat itu maksimal sepertiga ya, wasiat itu maksimal sepertiga tapi diberikan kepada selain ahli waris. Ya kepada selain ahli waris. Kalau misalnya ada orang berwasiat, wasiatnya buahnya semua ke sini ya. Nah, tetapi ini menzalimi ahli waris karena hartanya semua diwasiatkan sampai ahli warisnya nggak kebagian apa-apa, itu juga zalim, tidak boleh. Kalau orang yang ngerti ya, yang bagian pejabatnya misalnya bu mudinnya, bu hakimnya, itu mestinya wasiat seperti ini tidak dijalankan, tetap diwaris atau cuma diambil sepertiga, sisanya diwaris. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Ya monggo yang lain Bapak Ibu. Kalau nyusui warisan ya apa? Nyusui? Gimana maksudnya? kan dikasih
Nggih. Terus punya rezeki ya. Orang tua laki-laki meninggal. Karena rumah itu kan harta sebenarnya ditinggal orang tua. Nah, kebetulan saudara ini sudah tidak di situ. Iya. Nah, terus ya besok baginya enak itu kita susui. Maksudnya rumahnya sampean beli gitu tah? Ya ndak apa-apa loh. Hak warisnya itu. Iya, ndak apa-apa, ndak masalah. Sementing kan Itu masih ada. tapi bagian ibu sudah diberikan. Iya. Sehingga bagian ibu ini sampean beli gitu tah? Iya. Ya ndak apa-apa loh. Sementing membelinya itu wajar. Ya soalnya kadang-kadang ada begini, ada orang itu ada anak paling dia cintai. Wes tukune omahe gak apa-apa 15 juta misalnya. Itu kan gak wajar. Masa omah 15 juta? Ya. Gitu. Ya, jadi dibeli dengan harga yang wajar gitu loh. Misalkan kalau rata-rata harga rumah 100 juta misalnya, ya paling ndak nek gak mahal-mahal ya 80 juta kan sik matuk kan gitu loh, bukan kemudian 15 juta atau 3 juta kan ndak mungkin gitu. Nggih, ndak menjadi masalah insyaallah nyusui itu. Nggih, jelas? Nggih. Ada yang lain monggo, Pak? Cek yang sepuh dulu. Saya punya anak tiga kan. Nggih. Kalau punya harta yang nantinya diwariskan dan dari anak tiga itu L2 sudah 8 ya. Nggih. Sama boleh mereka punya tulis dan diambil yang satunya kurang. Sekarang. Ya, itu kurang. Ya, itu inisiatif panjenengan atau inisiatif dua anak itu yang sudah mapan. Kalau dari dua anak itu boleh kan? Dari inisiatif dari dua anaknya. Ya, dikumpulkan dulu. Mereka dikumpulkan semua. Ridho ndak? Kalau ridho ndak menjadi masalah. Nggih, jadi dikumpulkan. Nggih, jadi untuk Seperti hibah gitu kan? Nggih, jadi karena tetap hibah itu harus adil. Semuanya nggak ngeliat mapan ndak mapan gitu. Cuma mestinya sing mapan ngerti dhewe lah gitu loh. Makanya biar ridho ya, biar sama-sama ridho enak, tetap yang dua ini didatangkan, ditanya ya ridho ndak? Kon lo wis mapan gitu kan. Gitu. Karena kalau misalnya nggak ridho ya, nanti malah ini dimusuhi gitu. Ya ngapunten, orang itu sekarang itu kan ya mudah-mudahan anak jenengan solihah semua. Itu kadang-kadang orang itu sudah mapan itu nggak ngerasa ini mapan, masih minta bagian, kadang ada seperti itu gitu loh. Makanya Islam mengatur seperti itu biar nggak ada yang namanya pertikaian, nggak ada perselisihan, nggak ada perselisihan gitu loh. Ya jadi tetap kalau mau dihibahkan ya rata, terus dipesan kamu wis mapan gini, ya legowo lah. Kalau dia legowo alhamdulillah, ya kalau ndak ya tentu bagi rata gitu loh, biar ndak ada masalah. Ya itu kalau sudah nggak ada orang tuanya. Nggih, kalau masih ada dibagi rata tadi itu. Nggih. Ada lagi? Monggo. Masalah? Hutang, nggih. Sik sebentar, jenengan punya hutang meninggal. Nggih. Tapi mau disauri hak waris. Nggih. Terus pindah rumah. Sik yang disauri itu jenengan hutang ke dia gitu tah? Nggih. Kalau saya itu mau membayar orang yang mau disauri itu, tapi orangnya sudah nggak situ. Nggih. Terus jenengan meninggal. Oh gitu. Ya bayar ke ahli warisnya. Ya dicari. Dicari saat ketemu nih. Ya, dicari saat ketemu nih. Ya. Ya sekarang zaman kan gampang lewat teman-teman nih siapa kan bisa. Pokoknya kita harus menunjukkan kepada Allah Ta'ala bahwa kita sudah sungguh-sungguh untuk mencari. Nah, kalau mentok
dan memang tidak ketemu, wis misalnya mati kabeh, soalnya kabeh berangkat nang Palestina misalnya. Pas nang kono pas kena bom kabeh Yahudi, syahid semua misalnya kan. Ya udah, harta ini kita sedekahkan atas nama dia. Nggih, kita sedekahkan atas nama dia, bukan atas nama sampean. Misalnya ini kok cukup ge bangun masjid ya misalkan, ya wis ge bangun masjid aja, tapi masjid ini nanti dinisbatkan masjid dia yang bangun, jenengan cuma sebagai penyalur saja gitu loh. Insyaallah begitu. Nggih, ya ini sama ya, yang namanya rampasan perang itu kan ada orang itu yang mencuri harta rampasan perang sebelum dibagi, namanya hulul ya. Nah, itu ada prajurit-prajurit itu mencuri harta rampasan sebelum dibagi-bagi. Dibawa sudah banyak, baru kemudian dia ngerti, tobat. Nah, ketika mau mengembalikan, gimana wis pada pencar semua para prajurit, tidak bisa. Nah, kata para ulama caranya ya wis sedekahkan atas nama mereka semua gitu loh. Insyaallah begitu. Ya, ada lagi? Sampun nggih? Ndomo jari setengah jam. Saya jam double berarti. Tapi hutang itu saya dengar tidak semua harus dikembalikan. Dalam? Tidak? Gimana maksudnya? Dulu kita hidup itu di lembah hitam namanya. Nggih. Bertobat. Tobat. Kita tobat, kita hidup di dunia yang baik. Nah, tapi kita tahu, aku baru tahu itu tak parah borok itu mana itu. Nek tak parani borokku metu mana maksudnya gimana? Khawatir mudorotnya lebih besar. Ini harus ada contohnya ini biar jawabannya lebih jelas. Maksudnya itu gimana? Ya, semuanya kita itu pernah melukai orang lah. Membunuh orang. Ya, itulah. Nggih, terus Kita ini tobat. tobat. Nah, kita ini kalau datang isi dia, Iya. itu kan dikhawatirkan terus itu kembali. Nggih. Yuk, jenengan tahu alamatnya jelas. Tahu alamatnya jelas. Tahu alamatnya jelas enggak rumahnya? Tahu. Ya tahu, ya wis berupa harta. Yuk dikirimkan aja lewat JNT, JNE atas nama Mahfud Ta'arif lah, enggak kenal si orangnya. Gitu aja, ditulis di dalam ini adalah orang dulu pernah berhutang ke sampean, ini Pak sampean, gitu aja. Secara umum aja. Gitu. Atau nek memang ndak mau ya wes iki harta sampean yang dulu pernah tak colok, aku saiki wis tobat, secara umum gitu aja. Masa isek ketahuan boroknya ya, secara umum soalnya nah ini segera hutang masalahnya nggih, mumpung isek seger meger gitu loh. Jadi biar kita itu ketika meninggalkan dunia ini sudah ndak ada sangkut paut lagi dengan Bani Adam nggih. Wong hadisnya kan tahu kan, ada wanita masuk neraka gara-gara kucing kan. Jadi dia itu ngurung kucing, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, dan nggak mau melepaskan. Akhirnya mati, dia masuk neraka gara-gara kucing. Maksudnya kalau untuk kucing saja yang binatang, orang itu diazab di neraka, maka bagaimana kalau itu sangkut paut dengan Bani Adam ya, dengan Bani Adam. Insya Allah begitu. Nggih, monggo. Nggih. Kalau sebenarnya memintakan maaf karena yang kita ini sudah meninggal. Iya. Iya. Saya itu meninggal karena saya memaksa sama terus teman saya itu memintakan maaf bahwa saya ini pernah Nah itu seta apa sampean kok makili sampean itu sing memintakan maaf kepada Mas Fut itu loh. Oh iya. Enggak kan, iya ya, enggak menjadi masalah. Kan biasanya kan begini, sebelum menyolati mayit kan ada pengumuman siapapun ya mohon ini dimaafkan kesalahannya ya kan. Namanya juga manusia pasti ada salah, mau diikhlaskan.
dan bagi yang ada sangkut paut hutang agar segera menghadiri ahli warisnya, kan begitu kan? Gitu. Ya tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah. Cuma kalau kadang-kadang begini, misalkan saya itu sering menghibai Arif gitu kan. Kalau misalnya saya minta maaf, sepura Arif aku senantiasa ngerasani awakmu gitu kan. Kalau misalnya Arif itu semakin, maksudnya kalau saya cerita seperti itu madharatnya lebih besar. Yang penting saya nggak usah ngomong, tapi saya memintakan maaf buat Arif sebanyak-banyaknya. Gitu loh. Atau misalnya gini aja, Rip teko mbek nggawa sepeda motor, Rip kalau sepeda motor kon ikhlasno aku ya, selalu ngerasani kon, itu pasti diikhlasno. Nggih. Insyaallah begitu Bapak Ibu, terima kasih. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.